Cek. Ada yang awal bunyikan pas. Ada yang awal bunyikan pas. Ini berat buat waktu lagi. Enggak, Pak. Balik ayo berat. Malik Pak Malik. Siapa sih namanya? Mun. Siap. Good. 1, 2, 3. Untukmu yang dulu sambil diskusi, untukmu yang biasa bersafari di sana di gedung MPR. Wakil rakyat kumpulan orang hebat, bukan kumpulan teman-teman dekat. Apalagi sangat famili. Biar dengan kamu kami berharap, kami tolong dengan lalu sampaikan. Jangan takut, jangan takut, kadang menghadap. Bicaralah yang lengkap, jangan hanya diam. Pantang sabayu kami titipkan masa depan kami dan negeri ini dari Sabang sampai Merauke. Saudara diri bukan Merauke, meski kami telah kenal siapa saudara. Kami tak sering memilih para juara, berhadiah gelar bernegara. Wakil rakyat seharusnya merakyat, jangan tidur waktu sidang soal rakyat. Dengan paduan suara, hanya tahu nyanyian lagu sedunia. Oke, tepuk tangan buat semuanya. Makasih Gun. Oh Gunawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji senang syukur
kurang sami-sami panjatkeun ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ngerti geus? Karena kalau Allah nggak mengizinkan, maka kita tidak bisa sampai pada waktu di detik ini, di menit ini, di jam ini, dan di ruang ini. Bisa jadi kalau Allah tidak berkehendak, Allah menempatkan kita sekarang di tempat yang lain, entah di rumah sakit, entah di rumah, entah di mana. Tapi karena Allah sudah memberikan izin dan perkenannya pada hari ini, akhirnya kita bisa bertemu dan berjumpa. Salawat seiring salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita semua Nabi Muhammad, pada keluarganya, pada para sahabatnya, dan kita selaku. Saya diminta oleh panitia untuk mengisi tentang perkenalan Pilpres. Padahal slide-nya cuma ini aja. Saya nggak ada slide yang lain. Ini biar pantas aja kelihatan. Saya nggak punya materi. Cuma saya ingin dengar, kira-kira ada yang bisa membaca nggak maksud sebelum saya mulai kita nyanyi lagu itu kaitannya dengan materi ini. Ada yang mau? Coba menerka-nerka maksud dan simbolnya apa? Ada? Karena materinya nalar kritis, kalau saya nanya gak ada yang mau jawab, saya gak akan lanjut materinya. Gak ada? Ada? Gak ada? Ini berat, materi nalar kritis, orang-orangnya pasti berat. Saya gak sanggup kayaknya bawain materi ini. Ada yang mau mencoba menjawab menerka-nerka apa kaitannya materi hari ini dengan lagu yang tadi kita nyanyikan? Kalau ada yang berani saya tutup aja ya. Ada yang berani? Serius, kalau nggak ada yang berani saya tutup aja materinya. Jangan selesai. Kaitan antara materi ini dengan lagu yang dinyanyikan tadi. Oke, boleh. Nama, alamat, nomor telepon. Giliran ada yang ngacung baru berisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Gunawan. Saya dari kelas 11 TO2. Jadi menurut saya yang lagu tadi dengan sangkut pautnya bernalar kritis adalah ketika kita menjadi seorang pemimpin, alangkah baiknya kita berpikir untuk tidak memikirkan diri sendiri, melainkan untuk orang lain yang diwakili oleh kita. Dan jangan kalian menggunakan sebuah jabatan Anda untuk Anda berada di posisi paling atas, karena setinggi-tingginya Anda tidak akan berada di atas anak mereka. Segitu saja dan saya tahu. Makasih. Arya, makasih Arya. Saya pengen jawaban dari cewek. Saya pengen dengar jawaban dari cewek, dari Akhwan. Kalau tidak ada, saya tutup materi ini. Ingat, materinya bernalar kritis. Ingat, materinya bernalar kritis. Jadi kalau nggak kritis, materinya selesai. Nggak ada. Panitia kalau saya close lebih awal nggak apa-apa kan ya? Nanti bisa diisi panitia kan ya? Ya, ya kan percuma jelasin nalar kritis tapi pasif. Jadi kayak susah. Daripada dilanjut dan gak bermanfaat, mendingan saya kan. Setuju gak? Setuju gak? Oh enggak sih. Ayo sob. Ada saya hitung sampai 10, saya mau beneran gak bohongan. Kalau memang gak ada yang mau, perempuan yang mau ambil berbicara, saya close. Serius. 1 2
2, 3, 4. OSIS gimana sih pilih pesertanya kok kayak gini-gini sih? Ini mau rekrutmen OSIS dan MPK kan? Iya guys sih? Perwakilan apa? Ekskul, iya. Perwakilan ekskul, calon OSIS benar? Kelas, calon MPK, iya. Ini kalian seleksinya gimana sih? Kok kualitasnya kayak gini? Ekspektasi saya jalan ke sini tuh materi di OSIS yang mana pasti ternyata ditanya pun gak ada yang bisa jawab. Kelas cewek 1 orang, gak ada yang berani menyelamatkan. Gimana mau menyelamatkan OSIS, menyelamatkan acara ini aja gak bisa? Gak ada? Nanti bismillah saya close. Jadi kan di sini itu katanya di hati dan lidahmu kami berharap suara kami tolong dengar melalui speaker. Jadi masyarakat itu minta buat suaranya itu didengar sama wakil rakyat. Tapi didengarnya itu bukan cuma didengar, iya sih didengar, tapi gak disampaikan lebih lanjut lagi sama mereka. Gak dibuktiin sama orang mereka itu. Mereka itu jangan cuman omongannya manis di awal doang gitu. Ayo beli kita, kalau misalkan kalian beli kita, kalian bakalan kayak gini-gini. Ternyata pas udah jadi kayak gitu. Omong kosong doang. Terus kan katanya mereka itu dipilih, bukan di lotre. Terus bentar ya. Kan kita itu gak kenal mereka itu siapa, mereka itu kayak gimana. Yang kita tahu itu cuma visi misinya aja. Kan kalau visi misi kita sendiri juga bisa bikin visi misi. Tinggal lihat contekan di sini. Kan kalau cuma visi misi doang mah gak dibuktiin, ya diri sendiri juga bisa. Apa sih emang susahnya bikin visi misi gitu? Kan yang susah itu buat ngebuktiinnya, bukan dari sisi bikin visi misinya. Terus wakil rakyat harusnya merakyat. Wakil rakyat itu ya jangan cuma maunya di atas doang, harus juga bisa gitu. Apa sih namanya? Ngerasain penderitaan dari apa yang kita itu rasain. Kayak misalkan minyak kan naik, BBM naik. Ya wakil rakyat juga harus bisa dong ngerasain gimana sih susahnya dari ekonomi kita itu yang harga ini mulai pada naik, sedangkan ekonomi kita itu masih ngestak di situ-situ aja. Terus juga wakil rakyat itu jangan tidur saat sidang soal rakyat. Kan biasanya nih ya, sekalian itu di media sosial pas kalau misalkan ada sidang, mereka itu enak-enakan tidur. Ternyata pas sidangnya kayak gini. Terus mereka selama sidang itu ngapain aja sih? Enak banget ya bapak tidur, jabatannya tinggi. Terus bapaknya enak ya pak. Aduh bapak, saya ngomong kayak gini gak bakal di penjara kan? Itu dia yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf kalau kata-kata kayak gitu. Aduh saya takut. Terima kasih. Sama. Makasih Arafah. Saya apa ya? Kayak dengerin Arafah stand up. Oke. Ada satu tanya. Nonton film dulu. Belum dikonekin ya?
baca. Kenapa bang? Itu orang dari pagi menggigil badannya, masuk angin, nggak bisa kerja. Ois suruh minum obat, terus Ois suruh istirahat, biar Ois sama Sopo yang bawa warung. Oh. Bang Jarwo, cepat sembuh ya. Bang Jarwo harus jaga kesehatan. Kalau sehat kan bisa terus buat pengobatan. Iya juga ya. Bang, pesanannya mana lagi ya pasti bantu. Nah, Sopo, lu orang istirahat dulu ah. Minum air dulu yang banyak, biar Ois siapin pesanannya lagi ya. Iya Bang bang. Sopo, ngantar pesenannya kenapa nggak pakai demo? Mau kopi? Cuk, gimana kalau kita buatin baca buat anterin pesenannya? Pakai apa Kak Adit? Kita antar naik sepeda, Cuk. Oh iya, oke banget tuh Kak. Bah, Adit sama Ucup siap bantu Bang Sopo buat ngantar pesanan pakai sepeda. Hanya Arif memang kritis pikirannya ya, hebat kamu Arif. Oke. Kasih Bang Bacang. Buat Arif sama Ujo, tolong kirim ini ke Busalama ya. Nanti kalau ketemu Busalama, bilang kalau telurnya habis. Terus ini buat panas. Kalau punya panas, semuanya boleh lengkap. Terima kasih ya. Siap Bang Bacang. Pelan-pelan Kak Adit, pesenannya berat. Iya Cuk, kamu yang kesimpangan ya. Kayaknya rumahnya sepi. Iya Kak Adit, rumahnya sepi. Kalau rumahnya sepi, berarti busalamanya nggak ada. Kalau busalamanya nggak ada, gimana dong kasih pesenannya? Kita taruh pesanan di sini aja Cuk, biar kelihatan sama busalama. Terus kan telurnya habis Cuk, kita tulisin aja di kertas. Soalnya ini amanah dari Mbak Bacang, karena sampai ke busalama. Siap Kak Adit, yeay berhasil. Nah beres nih. Ayo Cuk, sekarang kita antar pesanannya ke Panas. Oke Kak Adit. Wah, banyak bocor Kak Adit. Panas masih jauh lagi. Kita harus gimana dong Kak Adit? Aha, apa Kak Adit? Begini Cuk, kan rumahnya Ucup udah deket dari sini. Terus supaya pesanannya Panas tetap bisa dikirim, Adit minta tolong Ucup yang udah rumah Panas pakai sepatu roda. Terus Kak Adit ngambil bannya dulu. Kalau udah selesai, nanti Kak Adit nyusul ke rumah Panas. Gimana Cuk? Oh, iya. Oke Kak Adit, siap. Ucup ambil sepatu rodanya dulu ya Kak. Sip. Makasih ya Cuk. Sama-sama Kak Adit. Yeay, super Ucup siap mengantar pesanan. Nah, ini pesanan buat Pak Dasmi ya Cuk. Siap Kak Adit, Ucup duluan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Cuk. Hati-hati ya. Siap Kak Adit. Jadi semua pesanannya udah Adit semua Ucup aja ya Bah? Oke. Terima kasih ya, Ki. Terima kasih juga ya, Ujo. Iya, sama-sama Bang Bacang. Oke. Tadinya Oe udah bingung bagaimana caranya semua pesanan bisa dikirim. Jarwo kan nggak bisa kirim. Untung ada Adik sama Ujo yang langsung mencari solusi. Itu artinya Adik mampu berpikir kritis, membantu mengatasi masalah. Saat masalah itu muncul, pas dia Oe kerepotan, langsung ambil tindakan. Ini bisa jadi bekal buat masa depan Adik sama Ujo. Karena berpikir kritis juga melatih kita untuk lebih protektif dalam menerima informasi dari berbagai sumber dan lebih empati pada orang lain. Siap Bang Bacang. Jarwo, lo orang kan sekarang udah sehat. Terus mau antar barang apa?
Iya Pak ya. Ya istirahat, baru enakan kita acok, kita main lagi. Kita lalu juga langsung jalan juga. Ayo bos, kita antar sekarang. Iya, oke. Sekarang. Iya udah kan? Lawan, udah kita selesai. Oke, saya hari ini materi nggak banyak bicara, saya mau banyak mendengarkan. Kalau yang paling membanggakan dari film ini yang tadi ditayangkan apa? Hah? Bikin Indonesia satu, oke betul. Terus mempunyai kesan dan pesan yang mendalam. Oke, tiga. Halo, Bang. Apa? Mudah dimengerti. Tapi ada yang paling keren dan paling membanggakan. Duita, Amalia dan Nahda itu kakak kelas kalian Mas. Ya. Gimana? Di film sebagus ini kakak kelas kalian satu alma mater dengan kalian SMK Negeri 1 Ciamas namanya ada di kredit Duita sama Nahda. Pengen namanya ada di situ. Dan ini portofolio paling mahal. Ketika nama kalian sudah ada di credit title sebuah film yang skala filmnya nasional. Ketika ditanya, kamu pernah bikin apa ketika ngelamar kerja? Ini sih. Padahal cuma model ya. 3D asset ya. Gimana tuh? Keren? Oke, saya mau mendengar. Yang kelas 10 boleh? Kelas 10? Oke. Saya mau dengar dari kelas 10 siapapun itu, apa pembelajaran alat kritis yang kalian dapatkan dari film yang tadi? Oh ya. Aman. Perkenalkan, nama saya Nurjati dari kelas 10 Broadcasting 2. Di sini saya akan membacakan apa yang saya tangkap dari film Adik Soko dan Jarot. Di sini saya menangkap bahwa jadilah orang yang berbudi pengerti, saling bisa memahami dan menolong. Berpikir kritislah, ingat tanggung jawabmu, jangan lepas apalagi menghilangkan tanggung jawabmu. Hadapi masalah yang ada, jangan takut dan ragu untuk menghadapinya. Dengan kerjasama yang bagus, akan ada hasil yang bagus. Karena berpikir kritis dapat melatih kita untuk lebih protektif dan membantu masalah orang lain. Sekian dari saya. Ulangan. Oke, tadi perempuan seperti biasa saya ingin yang laki-lakinya dari kelas 10. Seperti biasa rule of game-nya ketika tidak ada yang berani saya tutup materi ini. Kelas 10 cowoknya. Perkenalkan, nama saya Robert Serarman dari kelas 10 animasi 2. Yang saya tangkap dari film tersebut itu, jadi fungsi bernalar kritis itu untuk mendapatkan suatu solusi yang terjadi dalam suatu masalah. Jadi apapun masalahnya, kalau kita bernalar kritis ada solusinya. Terus saja. Tadi bagaimana tahapan Adil bisa berpikir kritis? Tahapannya seperti apa? Tahapannya, langkah-langkahnya itu gimana yang dia lakukan? Dia melihat situasi dulu apa yang masalahnya, terus dia pikir juga untuk solusinya. Pertama melihat situasinya seperti apa. Berarti kita harus menganalisa situasinya seperti apa. Ketika udah tahu, wah situasinya itu, maka yang berikutnya adalah mencari solusi. Bagaimana cara mencari solusi?
Bagaimana cara Adit mencari solusi? Kalau ada yang mau jawab, greget sok aja aja. Dilanjut. Saling melengkapi ya. Perkenalkan, saya Divya dari kelas 10 BPM 1. Jadi cara untuk mencari solusinya itu pertama formulasikan dulu. Habis itu dikumpulin informasi-informasinya, terus diterapin. Habis itu baru pertimbangin dulu sebelum diterapin. Kalau misalnya emang nggak bisa, kayak tadi tiba-tiba bannya kempes, itu kita harus mencari sudut pandang yang lain juga, mencari jalan lain. Terima kasih. Tiga. Divya. Oh Divya, thank you. Tepuk tangan buat Divya dan oke. Jadi sebenarnya saya itu ditunjuk materi bukan untuk memberikan materi, tapi untuk memfasilitasi kalian bertukar pikiran satu sama lain. Oke. Mau nanya? Nanya. Kamu nanya. Nanya Mbak. Pengen gak tahu itu tapi muncul di beranda gimana? Saya bikin materi ini berapa slide di situ? 32 slide. Mau dibaca? Kalian kan kalau presentasi coba nih. Saya mau presentasi ala-ala kalian seperti itu. Mengapa perlu berpikir kritis? Kalian presentasi gini ya. Setiap orang berpikir sebab manusia makhluk yang berpikir. Tetapi pikiran kita sering bias, terdistorsi, sepotong-sepotong, tak cermat, atau dipengaruhi oleh prasangka. Kedua, kualitas hidup kita dan apa yang kita hasilkan, kita buat atau bangun bergantung pada kualitas pikiran kita. Ketiga, pikiran yang sembrono berisiko biaya yang besar, baik uang maupun kualitas hidup yang rendah. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan dari kelompok ini? Tidak ada. Ada yang mau ditanyakan dari kelompok ini? Tidak ada. Ya sudah, kalau tidak ada, kami tutup presentasi kelompok kami. Ya kan gitu ya? Kalian presentasi gitu ya? Benar ya? Benar. Coba next. Enggak, next ini banyak banget. Saya mau ke next terus. Terus banyak kan saya bikin materi. Terus dah tadi. Intinya ini. Core of the core-nya ini. Udah selesai. Materi critical thinking atau bernalar kritis ini inti. Ada yang mau ditanya? Seharusnya banyak pertanyaan karena hari ini memang saya set diri saya tidak banyak berbicara. Saya kemarin dia bilang gitu ya, no question, no answer, otomatis. Stop. Ini materi saya, intinya ini. Ada yang mau ditanyakan, boleh. Ini yang sering bertanya dapat ini nggak saldo dana? Mau banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya, jadi saya mau nanya, apakah berpikir kritis itu adalah sebuah bakat? Itu yang satu. Yang kedua, apakah berpikir kritis itu membutuhkan logika? Terus apa yang membuat seseorang menjadi orang yang berpikir kritis? Terus apa perbedaan orang yang berpikir kritis dan juga berpikir logis?
Saya udah nyiapin pertanyaannya Dari bulan kemarin. Enggak, kali ini Cenayang kan? Atau apa? India, Indigo ya. Dan kenapa berpikir kritis itu penting? Oke. Ada yang bantu nulis nggak pertanyaannya tadi apa? Nah, satu apa tadi? Saya lupa. Satu dulu deh. Satu dulu. Atau gini deh, kamu pilih 2 terbaik pertanyaannya, nggak usah semuanya. Apa perbedaan dari berpikir kritis dan juga berpikir logis? Berpikir kritis dan berpikir logis, perbedaannya. Ya. Oh. Jadi kalau guru nggak bisa jawab, saya lempar ke siswa. Itu namanya strategi berpikir kritis. Ya kan? Sambil saya mikir ini sambil mikir. Apa perbedaan berpikir kritis dan berpikir logis? Nah, sekarang definisi kritis. Definisi kritis menurut kamu Gozi? Gozi, menurut kamu kritis itu apa tadi? Gozi, kritis. Berdiri dong. Kritis itu apa? Berpikir ke depannya ketika masalah datang sudah bisa di jalan keluar. Gimana? Dari jalan keluar masalah apa yang masalah apa yang di dalam itu sebenarnya kita tidak mikir. Misalnya tuh saya kan bingung nih jawaban apa nih bisa. Ulangi jawaban kamu dengan kalimat yang teratur dan berkata rapi. Kritis adalah baca. Waktu saya dilakukan secara sistematis dan mengikuti prinsip-prinsip logika serta mempertimbangkan berbagai sudut pandang untuk memahami dan mengevaluasi informasi dengan tujuan menentukan apakah informasi itu diterima, ditolak atau ditangguhkan penilaian. Jadi berpikir kritis dengan berpikir logis itu bukan sesuatu yang berbeda. Dia itu adalah tahapan. Kritis itu untuk mendapatkan informasi, menyaring informasi itu benar atau salah, baik tidak, kemudian kita akan percaya atau tidak itu kritis. Logik itu adalah alat untuk memverifikasinya. Jadi berpikir kritis tanpa berpikir logik itu nanti nggak akan mendapatkan kesimpulan informasinya mau diterima, ditolak atau ditangguhkan. Saat saya kasih informasi ke kamu ya. Esther namanya. Oh Esther. Ini contohnya agak ekstrim ya. Kalau saya nggak suka contoh yang standar, saya contohnya ekstrim. Kamu mendapatkan informasi bahwa Esther berpacaran dengan Gunawan. Itu informasinya. Saya ingin tanya kamu sekarang. Ketika kamu mendapatkan informasi semacam itu, logika apa yang akan kamu lakukan? Manusia kan sudah diciptakan berpasang-pasangan. Jadi kalau misalnya menurut Al-Quran itu kita nggak boleh. Bukan sejenis. Kita nggak boleh sebentar. Oh, jadi saya ganti contohnya karena terlalu ekstrim. Saya ganti contohnya. Apa kamu kelima ya? Oke. Kamu dengar kabar, kamu suka sama Gesa. Bisa pasti ada suka ya. Kamu suka sama Gesta, tiba-tiba kamu dengar kabar Gesta berpacaran dengan Iklima. Tapi kamu gak percaya. Apa
apa langkah-langkah berpikir kritis yang kamu lakukan untuk mendapatkan informasi tersebut sampai informasi itu benar-benar valid? Aku bakal nyari informasi ke teman dekat dulu. Nah, pastikan aku gak bakal percaya kalau misalnya belum ada bukti, misalnya foto barang atau misalnya. Betul, cara memverifikasi berita itu valid, benar atau salah, mencari informasinya itu dari teman terdekat. Atau kamu dapatnya dari siapa? Dari si siapa namamu? Hah? Dari Nadia. Nah, ketika kamu dapat informasi dari Nadia, kamu tuh kan harus secara logika mempertimbangkan kredibilitas Nadia. Nadia itu orangnya itu jujur atau tukang fitnah? Iya. Ketika orang bersepakat mengatakan bahwa si Nadia mah suka bikin hoax, si Nadia mah juli. Nah, ketika kamu dapat informasi tentang Nadia seperti itu, maka kemungkinan keputusan yang kamu ambil adalah mencari bukti yang paling otentik. Apa? Foto. Kalau misalnya bukti foto doang itu kayaknya nggak cukup, jadi saya bisa mencari informasi langsung aja ke orang yang nanya ke desa. Nanti bohong. Nah, thank you. Silakan dulu. Nah, teman-teman, saya itu sedang simulasikan bagaimana berpikir kritis itu every time kita lakuin. Setiap detik kita lakukan itu tanpa disadari atau tidak disadari. Ya, kita melakukan itu, otak kita terus memproses informasi yang masuk ke dalam otak kita, ke dalam hati dan pikiran kita itu kan gak berhenti. Sekarang saya kan lagi memberikan informasi. Otak kalian sekarang sedang berpikir, saya mau terima atau tidak informasi ini. Yang disampaikan saya benar atau tidak? Benar ya? Ini kalian sekarang lagi berpikir, sedang menerapkan prinsip-prinsip logika untuk menerima ajaran ini ngomongnya benar gak sih? Ketika kamu punya pikiran benar gak sih? Itu yang disebut critical thinking. Kayaknya salah deh, yang saya baca gak gitu sih. Berpikir kritis seperti gitu. Jadi selain kamu mempunyai pertimbangan logik, kamu juga harus punya bekal wawasan yang cukup. Ya. Contoh kasus tadi tentang Gesta digosipkan pacaran, tapi ternyata faktanya Gesta tidak pacaran dengan Ima. Sedangkan bukti yang kamu dapatkan itu kamu berkesimpulan bahwa Gesta pacaran dengan Ikrima. Kira-kira kalau terjadi kasus seperti itu, yang salah di mana? Yang lagi, so. Yang salah itu cara pikiran. Kalau misalnya buktinya cuma itu aja kan, apa yang kita lihat belum tentu sesuai sama kenyataannya. Jadi yang salah itu cara berpikirnya. Cara berpikir dan cara kamu mengumpulkan data. Cara Menyimpulkan juga. Jadi teman-teman, kalian itu dapat broadcast message di grup itu setiap hari ratusan, bahkan ada yang ribuan. Ya kan? Ketika informasinya kan kebanyakan dari kita itu tanpa membaca, apalagi broadcast message-nya panjang. Tanpa kita baca lagi, kita langsung di-share. Benar kan? Kita langsung share lagi tanpa kita baca. Nah, ketika kamu sering melakukan itu, indikatornya ya, Pak, saya udah berpikir kritis belum? Standarnya gitu. Kalau kamu sering dapat message di grup, kemudian kamu share tanpa kamu baca, itu indikator kamu nggak punya critical thinking. Itu indikator kamu nggak punya critical thinking atau nalar kritis. Karena orang yang bernalar kritis pasti pakai prinsip-prinsip logika dulu. Ini informasi tentang apa nih? Oh, scanning. Nah, jangan yang bagus, contohnya saya kurang suka. Saya sukanya yang ekstrim contohnya. Misalkan harus berpikir.
kamu dapat broadcast message tanggal 5 November SMK 1 Ciamas akan diserang oleh SDN Ciamas 2. Mungkin ya? Mungkin. Ada saya nggak terbiasa memberikan contoh yang biasa, yang ekstrim, ya. Oke, kamu dapat message nih, seluruh siswa SMK Negeri 1 Ciamas pada sore hari nanti akan mendapatkan broadcast message yang sama bahwa tanggal 5 November SMK 1 Ciamas akan diserang oleh SDN Ciamas. Kenapa sih saya gitu? Itu contoh informasi. Oke. Kalau kamu, siapa namanya? Nasma. Oke, Nasma. Ketika kamu dapat broadcast message itu, dapatnya dari saya, dapatnya dari saya apa yang akan kamu lakukan? Mana? Mic-nya itu. Kamu nanya. Oke, Najma. Perlu diulangi pertanyaannya? Enggak usah. Oke, silakan jawab. Hah? Pak Alu. Gak percaya? Saya yang ngirim. Saya salah sendiri deh. Kalau yang keren Astaga, oke. Saya ganti informasi. Tanggal 5 November SMK 1 Ciamas akan diserang oleh SMK IKTB. Saya kirim broadcast message ke seluruh siswa. Kemudian kamu terima broadcast message dari saya. Apa yang kamu lakukan? Caranya? SMK tersebut siapa punya teman? Kamu nggak nanya kayak ngirim broadcast message ya? Hah? Oke, ini mau jawab. Caranya kenapa nggak tanya animasi yang lain bapak stasiun yang bapak begitu Oke, kamu meragukan saya. lagi Bisa jadi. Apa yang membuat kamu ragu? kenapa bapak bisa tahu kenapa diserang Yang benar itu kamu punya ke saya. Pak, bapak tahu dari mana? Itu critical thinking loh. Pak, jadi Pak, pas kamu dapat message, kita mau diserang. Kajian yang ini. Ada dong. Pak, informasinya bapak dari mana? Kan? Saya jawab ya. Saya jawab. Informasinya dari kepala sekolah IKTB. Oke, saya jawab dulu. Kamu mau jawab lagi. dari sekolah yang KTP kan apa sekolahnya tahu dari mana kau menyerang kalau udah kau menyerang berarti sudah tuh pak mau nyerang mendukung tawuran kan kalau kayak gitu. Iya. Jadi kepala sekolah dapat infonya, kepala sekolah IKTB dapat infonya dari salah satu siswa yang jadi mata-matanya kepala sekolah. Ya. Kemudian kepala sekolah tersebut memberikan warning kepada pihak SMK 1 Ciamas. Ya, ini informasi validnya ya. Ini kan kamu tanya saya jawab ya. Kemudian saya yang dapat info dari kepala sekolah tersebut bahwa beritanya tadi. Kemudian saya kirim ke kalian. Nah, cukup nggak validasi informasinya? Kurang sih pak kan Lagi, kalau kepala sekolahnya tahu nih kita mau diserang pasti kayak biasa dong dikumpulin dulu kayak di lapangan gitu. Itu terserah kepala sekolah. Di sekolahan itu di lapangan Oke. gitu ditanya di sejak sekolah kelas berapanya Ya, berapa orang gitu ya. Pakai armor enggak gitu ya. Temennya apa aja gitu ya. alumninya
Oke. Ya, alibinya jelas. Diangkat dari dendam. Ya, diangkat dari dendam ada siswa IKTP yang dikeroyok siswa SMK 1 Congo. Ya dong, kalau kritikal titik gitu terus. Langsung nyebut, jangan semua nanya gitu. Oke. Kamu sudah puas. Kamu sudah puas dengan informasi yang kamu kepoin tadi. Kamu dari informasi yang kamu dapetin udah bisa menyimpulkan nggak? Kesimpulannya ini. Oke. Pada akhirnya informasi yang masuk itu akan kamu kemungkinannya 3 akan kamu terima dan kamu delete itu. Yang kedua akan kamu tolak dan kamu sanggah itu. Atau yang udah bodo amat gitu. Ya. Nah, ketika informasi valid dari saya sebagai yang kirim pesan ke kamu itu sudah kamu dapatkan sampai tadi, kesimpulan kamu apa terhadap informasi tadi? Saya sih kalau mungkin diterima, mungkin supaya dipulang duluan, biar Enggak, saya nggak nanya terus bos. Saya nanyanya informasi yang kamu dapetin pada ujungnya kamu akan percaya atau tidak percaya atau kamu bodoh amat? Saya balik lagi pertanyaannya. Apa faktor yang membuat kamu percaya? tadi akan ada masalah kalau sekarang solusinya yang tadi tahu lagi gitu. Kalau tidak jadi pun nggak apa-apa. Kita udah meninggal jadi orang tersebut. Jadi kesimpulannya berita tersebut benar atau tidak? Tidak. Oh masih 50-50 kan percaya? Kasih mic. Izin menjawab. Kalau dari saya pribadi saya akan berkomentar. Kenapa? Karena satu, kita nggak salah, kita nggak punya salah. Dan yang kedua, mau mereka salahnya udah jelas tadi. maksudnya kita itu nggak ikut meroyok si SMK yang kita Ya, dulu. tapi mereka lihatnya nama sekolah. Ya, oke saya lanjut dulu ya Pak. Walaupun kita diserang, walaupun kita dibunuh, itu udah takdir kita guys. Kita masih melayan. Kita tuh bisa melawan takdir. Jadi masalahnya beres. Bener gak sih? Takdir loh, kalau itu dilawan. Ya kan kita bisa melawan takdir, betul kan Pak? Tapi takdir itu udah diatur semua sama Tuhan guys. Gak bisa yang nanti. Nanti kalau ada takdir. Itu di pelajaran agama di bab kodo dan koda. Saya tanya, kenapa kamu ketika terima informasi tadi apa yang kamu lakukan? Menerima, menyangga atau bodoh amat? Yang jelas cari informasi jelas dulu. Udah jelas. Udah jelas. Dia udah dapat informasi yang sangat jelas. Kalau saya pribadi sih saya masa bodoh amat. Terlalu. Kenapa kamu memilih sikap bodoh amat? Ya yang tadi saya bilang, kenapa? Kan terjadi itu semua ada takdir. Kita nggak bisa lawan takdir. Ini saya simulasikan ya, keputusan dia ya. Beneran ya KTP-nya orang. Saya coba menyimpulkan sikap dia pada tindakan. Udah lo udah takdir, udah terima aja dibunuh. Iya guys, kamu yang mendapat apa? Menyimpulkan sikap dia gitu kan? Menyatakan perang bukan pasar, bukan pasar. Kalau menyatakan perang, ya udah, ayo kita siap-siap asas samurainya. Iya kan? Perang Bismillah jihad fisabilillah. Tapi kalau dia kan berdoa amat, ya udahlah. Kalau kita Islam mati ya udah, waktunya gitu. Oke, masih kekeh pada sikap itu? Oke, masih. Ada yang mau menyanggah sikap siapa?
Oke, ada yang tidak sependapat dengan Rasdan. Apa alasannya? Silakan. Ini kalau mau paling pasif dari tadi. Gak ada yang ngomong. Senyum, minum. Silakan. Akhirnya ada yang bisa dilawan. Dan Dia takdir. Bisa dilawan ada takdir. Untuk tadi kan Pak percaya atau pertanyaannya, bagaimana tanggapan kamu terhadap sikap Rasdan yang mendapatkan informasi valid 100% dan dia menyatakan sikap bodoh? untuk saya sendiri sih ya lebih baik jangan bersikap bodoh amat karena walaupun kita tidak ada masalah tapi kalau membawa nama sekolah lebih baik kita itu melindungi dengan kata lain kita mencari informasi lebih dalam lah kepada siapa yang akan menyerang siapa sih jagoannya dan tanya lah apa-apanya aku mau menyerang yakin menang terus bukan kali itu jadi misalkan kata dia enggak kok gue bercanda gitu. Yang beneran mau nyerang bos. Ini beneran mau nyerang, udah valid informasinya dia yang gak ada informasinya tadi. Ya, untuk permasalahannya kan karena si orang di KTP ada yang diserang oleh sekali ya, digebukin ya. Nah kita tanya kepada orang sekali, siapa sih yang gebukin anak di KTP? Terus kamu sakit itu aja orang-orang yang gebukin gitu. Enggak. Gimana? Ini samperin dulu, apa sih maksudnya gebukin orang itu barangkali apa yang itu duluan lebih apa ya, lebih so jago gitu, akhirnya dipukulin. Kamu memposisikan mediasi. Ya. Mau mediasi. Oke. Kenapa kamu pilih mediasi? Cari solusi. Iya, solusi kamu mediasi kan. Usaha dia gimana caranya perang biar tidak terjadi kan? Ya. Oke. Kalau saya berharap itu terjadi. Jadi biar nggak terjadi lebih baik dakwah yang itu panggil, jawaban yang dipanggil, ajak ngopi. Ada lagi. Untuk apa ya menyelesaikan sebuah permasalahan lah, lebih baik secara kekeluargaan daripada secara kekerasan. Apalagi kita sebagai siswa harus mencontohkan lebih baik lah, jangan sampai bersikap apa ya jadi kayak reman-reman gitu lah kan gak baik ya. Siswa mah lebih baik ada. Saya sambungin ceritanya ya. Ternyata ketika kamu ajak negosiasi dan ngopi, mereka tetap tidak mau menerima. Mereka kaum barbarian. Mereka kaum barbarian tidak menerima negosiasi. Pokoknya nyawa dibayar nyawa. Pokoknya darah dibayar darah. Next step kamu gimana? Ya udah berarti pada sini aja kata terdepan. Oke, jadi kesimpulannya kalau negosiasi tidak bisa, kemudian Gas. Oke, thank you. Silakan kamu sekarang. Masa kan kalian berbeda. Udah ada kasih dulu. Jadi kalau menurut saya lebih baik percaya kan jadinya kita bisa lebih waspada dengan informasi yang ada gitu. Terus kalau misalnya permasalahannya dari yang keluar dari SMS kita mencari informasi
Oke, saya tadi diingetin panitia udah habis waktunya. Udah saya belum nyampaikan apa-apa. Saya dari tadi dengar kalian satu sama lain. Tapi udah habis beneran, nggak bisa disama ya kalau mau dimakan. Saya ingin dapat kesimpulan obrolan kita pada siang hari ini sama apa yang menyampaikan. Siapa namanya? Asri, sampaikan kesimpulan dengan cara apa? Kesimpulannya itu tentang tawuran ya. Ya, sempurna. Ini saya pelan-pelan ya. Tawuran itu hanya contoh kasus informasi yang menyebar di antara kalian, kemudian logic critical thinking kalian digunakan untuk memverifikasi berita itu benar atau tidak, sehingga akan mempengaruhi decision kalian, sikap kalian itu pada ujungnya mau ngapain. Tapi setelah diproses kan, bukan sumbu pendek gitu, bukan dapat informasi misalkan kita mau diserang sama EKTB, ayo kasar gitu kan, ya kan, nggak gitu gitu, atau menolak mentah-mentah kita mau diserang sama EKTB loh, nggak mungkin gitu kan. Jadi ya nggak boleh itu gitu menyimpulkan sesuatu tanpa kamu proses dulu semuanya, tanpa kamu validasi dulu semuanya, kamu langsung menyimpulkan. Materi bernalar kritis fungsinya untuk itu sebenarnya. Ya, untuk menentukan pada ujungnya sikap kamu seperti apa itu ditentukan oleh prinsip-prinsip logik tadi. Silakan lanjutkan. Benar kritis itu kan berpikirnya tuh lebih jauh, nggak cuma itu aja. Terus juga kalau misalkan nyari solusi harus nyari informasinya itu yang benar-benar jelas, dari siapanya, kenapanya, gara-gara apa. Pokoknya itu kalau mau nyari berita yang jelas harus pakai 5W1H. Apa, siapa, kenapa, gimana, bagaimana, sama pengungkapannya. Karena kan kalau misalkan nyari berita nggak jelas, ini mau gimana jadi beritanya gitu, nanti juga orang-orang kan pasti bakal tetap nanya-nanya, ini tuh gara-gara apa, ini tuh kenapa, ini tuh kejadiannya gimana. Jadi kalau misalkan berpikir kritis itu, kita tuh harus benar-benar nyari informasinya itu dari siapa, terus juga kejadiannya di mana, kenapa bisa kejadian itu, terus apa sih penyebab yang bisa apa sih namanya? terjadinya Terjadinya itu. itu apa? Terus Bagaimana? terus gimana cara nyelesainnya, solusinya tuh kayak gimana. Terus juga kan terus sama kayak gimana lagi. Jadi kalau misalkan dari sisi berpikir kritisnya itu, jangan asal terima informasi yang kita dapat, tapi juga jangan asal nolak informasi yang kita dapat. Harus cari tahu dulu itu kayak gimana. Kalau misalkan udah benar-benar valid informasinya, nah baru tuh ini ya solusinya dicari kayak gimana. Kalau misalkan masih belum dapat solusinya, cari lagi solusinya kayak gimana. Pokoknya mas sampai solusinya itu ketemu. Kalau misalkan solusinya tetap ketemu, tapi ya gimana saya solusi. Pokoknya mah ya jangan sampai kejadian itu tawurannya. Kan kasihan ya, nggak salah apa-apa jadi ikut-ikutan. Berhenti membayangkan. Makasih. Tepuk tangan dong. Ya dimaafin. Oke. Jadi materi saya 80% yang memberikan materi kalian. Tepuk tangan buat kalian. Saya materi slide ini udah saya kirim ke Humas LDKS ya, dari saya. Awal sama yang Humas. Ya pokoknya saya udah kirim materinya, ada 32 slide, nanti dibaca lagi aja.
Tapi pada intinya sebenarnya dari inti 30 slide materi yang saya sampaikan, intinya dari diskusi tadi. Paham ya? Kalau di pelatihan saya di MQ dulu, kalau mau validasi informasi itu rumusnya BAL. Yang pertama, informasi itu harus benar. Yang kedua, akurat. Yang ketiga, lengkap. Ya. Jadi jangan sampai kamu dapat informasi sepotong-sepotong, tapi pada ujungnya kamu ambil kesimpulan cepat-cepat. Gak boleh. Jadi kamu harus benar-benar memvalidasi informasi sampai benar-benar valid. Dan pada akhirnya kamu tentukan sikap kamu mau percaya, mau tidak, atau ya tadi bodo amat. Ya. Bodo amat juga pilihan sih sebenarnya. Tapi kalau memang bodo amat itu biasanya pada pilihan yang sulit dengan sulit sih. Tapi kalau mudah dengan mudah, ya nggak mungkin kita nggak condong kan. Tapi yang paling mudah adalah ketika pilihannya mudah dengan sulit. Kan? Iya gak sih? Iya. Kalau mudah dengan mudah solusinya apa? Kalau ada masalah mudah dengan ada dua pilihan, ada dua choice, mudah dengan mudah, solusinya mudah. Anjir, apa sih? Cara menyelesaikannya ya istikharah. Udah cukup, thank you panitia LKS, terima kasih. Semoga materi hari ini walaupun singkat dan nggak begitu jelas. Jelas ya? Masih sih? Jelas ya? Ini kamu ngantuk loh? Enggak? Kamu ngantuk gak? Enggak. Saya satu boleh mau mendengar kesimpulan satu lagi boleh ya? Boleh. Makasih. Coba tadi kamu. Terima kasih. Harapan. Kamu dapat apa hari ini? Sok. Ya, kamu dapat apa dari materi saya? Assalamualaikum, nama saya Muhammad Asabudin dari kelas 10 TPMK. Ilmu yang saya dapat hari ini adalah pentingnya benar kritis. Tidak benar kritis sama caranya, terus bagaimana cara kita melihat situasi. Jadi gimana caranya? Lo kok nanya apa sih? Gitu ya? Ya tepuk tangan dong. Jawabannya sangat mantap. Dan lagi, cukup ya. Udah cukup ya. Karena kita harus Jumatan. Kebetulan saya juga ada jadwal jadi makmum sekarang ya. Jadi sama ya? Sama, alhamdulillah. Terima kasih yang sebesar-besarnya panitia dan teman-teman peserta. Semoga kalian makin sukses, makin apa lagi? Makin bernalar kritis, janganlah nanti demo terus. Ya, silakan terapkan berpikir nalar kritis ini dalam kehidupan kalian. Insya Allah kalau kita menerapkan nalar kritis dalam kehidupan kita sehari-hari, kita nggak akan terlalu sering melakukan kesalahan. Ya, oke. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.